saya sudah menyampaikan mengenai relationship and value for engagement. Ibu dan Bapak, customer centric selling. Kalau di situ ada selling, itu karena memang business is about selling, ladies and gentlemen. Selling itu bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Hanya ada dua hal dalam hidup. Sell or being sold. Menjual atau membeli. Bahkan ibu dan bapak, anak usia 6 tahun pun adalah seorang salesperson. Makanya saya selalu berkata ketika memberikan training sales, no selling, no money. No money, no business, baby. Jadi kalau mau bisnis, we have no choice. Kita harus, ibu dan bapak, have money, dan money dapatnya dari selling. Now, lihat apa yang terjadi, relationship and value for engagement. Selling is about giving and serving. Profit is a byproduct. Bahwa jualan itu tentang memberi, melayani. Bagaimana dengan profit? Bagaimana dengan achieve target? Itu adalah automatically menjadi imbalan dari giving and serving. Nah, di dalamnya berbicara mengenai RAVE. R-nya masih ingat? Relationship. Value, tadi saya sudah jelaskan panjang lebar. Service. Solution. Kalau ada relationship dan ada value, akan muncul customer engagement. Di situ kalau di total Bapak Ibu ada 6 C. C yang pertama adalah klik, C yang kedua adalah connect. Itu ada di dalam relationship based selling. Klik adalah pertemuan pertama atau telepon pertama dengan calon nasabah. Ini berbicara mengenai kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Masih ingat pernah ada iklan itu? So of course, kita harus memikirkan gimana dong caranya supaya klik. Karena kalau tidak klik, don't ever expect. Jangan pernah berharap ada bisnis yang berkelanjutan. Klik penting sekali. Tentu kalau banyak waktu, kita akan berbicara mengenai likability factor. Itu adalah salah satu cara untuk kita bisa klik kepada 8 orang dari 10 orang yang kita temui. Artinya memang nggak usah berharap Bapak Ibu. Yang namanya 10 orang yang saya temui pasti klik. Nggak bisa. Contoh saja kalau ada misalnya kawan kita ya, seperti Bapak dari Denpasar. Ya toh? Ini karena tidak muncul nama, let's say saja, mohon izin ya Pak. Sebagai contoh saja, namanya adalah Budi. Nah, ketika bertemu dengan calon nasabah, kan berkenalan. Namanya siapa? Nama saya Budi. Ternyata calon nasabah itu jadi tidak klik. Loh, kenapa? Karena Budi adalah mantan pacarnya waktu SMA dulu. Dan ternyata, waktu SMA itu, si nasabah, si ibu ini, waktu dulu berpacaran dengan Budi waktu SMA, dia ternyata terlanjur menyerahkan segalanya. Dan Budi ternyata tidak setia. Malah dia meninggalkan si nasabah ini dan pergi dengan wanita lain. Jadi sejak saat itu, bagi si ibu ini, siapapun yang namanya Budi, dia nggak klik, Pak. Karena sudah terdaftar di pikiran bawah sadarnya mengenai kelakuan Budi yang mengkhianati dia. So, Ibu dan Bapak, kita tidak bisa berharap bahwa semua orang yang kita temui pasti klik. Walaupun aku berharap dari 222 peserta yang hadir di Zoom meeting ini, di seminar ini, 80% I hope Anda bisa klik dengan saya. Dan salah satunya itu berbicara likability factor. Nah, Bapak dan Ibu, karena waktu terbatas, kita tidak membahas terlalu detail. Ada connect, itu berbicara CRM, Customer Relationship Management. Itu tadi berbicara mengenai defensive strategy. Jangan sampai nasabah terbaik kita diambil oleh orang lain. Kita harus defense, kita harus jaga. Itu juga ternyata ada ilmunya. Lalu kalau relationship click and connect sudah ada, value nggak ada cara lain, hanya 2C saja. Apa itu? Caring, peduli terhadap customer kita. Ini berlawanan dengan natur manusia, Bapak Ibu ya. Karena kalau bicara caring,
Aku care-nya pada diriku. Disuruh care kepada customer, itu Pak berlawanan dengan natur. Ini hanya mungkin bisa dilakukan kalau ibu, bapak, dan saya tahu bahwa selling is about giving and serving. Caring, caring, and caring. Profit, keuntungan bisnis adalah imbalannya. Nah, kreativitas karena kita tahu pelayanan kepada nasabah itu seperti eskalator ya Bapak Ibu. Itu semakin lama semakin naik. Semakin lama ekspektasi nasabah semakin tinggi. Kalau kita tidak mau berkreasi, kita hanya business as usual, apalagi di tengah-tengah, wow man, come on, disrupsi, bicara mengenai teknologi. Kalau kita tidak kreatif, memang mereka tidak melirik kita. So, relationship ada klik, ada connect. Hafalin ya Bapak Ibu karena nanti saya akan tanya, oke? Okay? Dan care dan value ada 2C. Care, kemudian kreatif. Itu 4C. Dan terakhir adalah 2C, 5 dan 6. Engagement, bicara credible. Kalau Gallup Bapak Ibu, kalau Gallup itu juga itu punya survei nih mengenai customer engagement. Dan salah satu hal yang mereka katakan adalah yang paling penting itu salah satunya adalah yang disebut sebagai confidence. Yang kedua adalah integrity. Yang ketiga adalah pride. Dan yang keempat adalah passion. Nah, saya rangkum semuanya itu menjadi credible. Apakah nasabah yakin bahwa BTN, khususnya BTN prioritas, lalu ibu bapak sebagai kepala cabang, sebagai RM, sebagai frontliners, waktu membuat keputusan, pasti mau memberikan keputusan terbaik untuk nasabah. Itu credible, they trust you. Dan terakhir adalah konsisten. Karena Bapak Ibu customer engagement tidak pernah dibangun sendirian dan tidak pernah dibangun dalam waktu pendek. Konsisten ini bukan sprint, ini maraton. Jadi banyak perusahaan yang ngomong customer engagement. Ternyata Bapak Ibu tidak pernah jadi budaya. Kenapa tidak jadi budaya? Karena 2. Yang pertama, tidak ada komitmen mulai dari top management. Dan yang kedua, tidak ada kerja sama tim. Sebagai penutup Bapak Ibu sebelum kita buka tanya jawab, customer engagement mohon dengarkan baik-baik. Tidak pernah bisa dikerjakan sendirian. Never. Saya ulang kalimat ini. Ibu dan Bapak, customer engagement itu harus jadi budaya. Oke? Okay? Dan seringkali customer engagement tidak jadi budaya karena ada 2 alasan. Yang pertama, tidak ada komitmen dari top management. Of course, BTN punya komitmennya. Kalau tidak, saya tidak akan diundang untuk sharing di sini. But alasan yang kedua adalah ternyata tidak ada kerjasama tim antara satu orang dengan orang yang lain. Masih silo minded. Yang penting cabangku, ya. Yang penting nasabahku. It doesn't work, ladies and gentlemen. Yang namanya customer engagement itu seluruh touch point dengan nasabah menentukan engagementnya. Karena itu kerjasama tim penting antara branch manager, relationship manager, frontliners, officer harus bekerja sama. So Bapak dan Ibu, ayo make a commitment bahwa 2021 kita akan selesaikan finishing well dengan hasil terbaik dan caranya adalah customer engagement. Dan 2022 dan seterusnya kita semakin hebat untuk bisa memberikan kontribusi bangsa ini kepada bangsa ini, bangsa yang kita cintai dengan cara customer engagement yang kalau saya singkat relationship ditambah dengan value sama dengan engagement. Di dalamnya ada 6C. Ada klik, ada connect, ada care, ada kreatif, ada credible, ada consistent. If you do that, if we do that, Ibu dan Bapak, we will be unstoppable. Kita tidak bisa di-stop dan profit bisnis terbaik is waiting for us. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kebersamaannya. Berikan tepuk tangan untuk semuanya karena siap untuk membangun customer engagement. Dan sekarang kita kembali kepada MC untuk Bapak dan Ibu tanya jawab. Thank you.
Silakan Mbak Rosita. Terima kasih Bapak Eloy untuk presentasi yang sangat menarik tentunya. Dan Bapak Ibu mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan, bisa langsung saja raise hand. Nah, pertanyaan sederhana. Ibu dan Bapak, ada 6 C di dalam RAVE Principles. Berikan 2 saja yang Ibu Bapak ingat di chat room. Anyone, silakan. Relationship punya 2 C. Klik dan connect. Of course. Oh, man, this is good. Siapakah yang berbicara? Ibu Diana ya? Belum, Pak. Belum bicara. Oh, belum. Ibu Carmelia, Ibu Lia ya. Thank you. Carmelia. Thank you. Ini biasanya ada hadiah dari panitia. I hope Pak Lutfi, Ibu Rosita. Wow, ini bahkan ada yang, wow, ini Ibu Lola. Ibu Lola atau Ibu Ria. Itu merangkum di chat room. Wow, this is good. This is good. Klik, connect, care. Ini kalau saya jadi atasan Ibu, ini saya promosikan. Ya, toh? Bahkan Bapak dan Ibu ini calon-calon direksi ini. Amin. Terima kasih. Udah ya sis ya, udah dipromosi ya barusan ya, pas ya. Oke. Bu Rosita ada pertanyaan dari Solo. Baik, ini saya bacakan ya Bapak, dari DBM Kantor Cabang Solo. Pertanyaannya adalah, manakah di antara relationship, value, and engagement yang paling penting atau menjadi fokus utama? Silahkan Bapak Eloy. Wow, this is good. Ini $1 million question. Thank you so much. Bapak dan Ibu, seandainya saya bisa menjawab yang terpenting adalah salah satunya. Karena engagement itu kedua-duanya penting. Relationship penting, value penting. Dan bahkan urutannya tidak boleh salah urutan. Loh, kok bisa? Nah, Bapak dan Ibu, saya punya seorang guru, namanya adalah Ron Kaufman. Ron Kaufman adalah seorang guru service excellence yang waktu tahun 80 diundang ke Singapura dan diminta bantu oleh Singapura untuk memoles negara itu supaya servisnya bagus. Dan sekarang kita lihat, di situ ada banking dengan servis yang bagus juga, airlines dengan servis yang bagus juga, hospital dengan servis yang bagus juga. Hasil dari tangan dingin seorang bernama Ron Kaufman. Now, beliau memberikan definisi dari service. Ini definisinya. You take action, Anda ambil tindakan yang menambah atau memberi manfaat kepada orang lain. So, action that give value to others. Ada 3 kata penting. Action, value, others. Pertanyaannya, bagaimana supaya value itu benar-benar bermanfaat kepada nasabah? Karena Bapak atau Ibu dari Solo itu bisa mendapatkan hadiah ulang tahun dari seorang sahabat. Of course. Lalu dia ngomong begini, ayo dong kamu kan ulang tahun. Aku udah saving loh selama 1 tahun. Khusus untuk memberikan hadiah untukmu. Nih hadiahnya, ayo happy birthday ya. Lalu ibu bapak menerima hadiah itu kemudian dibuka. Waktu Bapak Ibu membuka hadiah itu, Anda tahan nafas sebentar. Lalu Anda, keren banget. Thank you banget lu. Kamu bener-bener sahabat aku deh. Thank you ya. But deep within your heart, jauh di dalam hati yang terdalam, sebetulnya Anda tidak suka hadiah itu. Tetapi kan Bapak Ibu tidak mau menyakiti hati sahabat. Jadi Anda berpura-pura, thank you banget lu. Kamu tahu banget deh yang aku suka. Bapak dan Ibu, tidak mungkin Ibu Bapak bisa memberikan value yang memang dianggap valuable oleh nasabah tanpa Ibu Bapak punya relationship dengan mereka. It's impossible. Kenapa sahabat Anda itu salah memberikan hadiah? Karena dia menganggap dia mengenal Anda, padahal sebetulnya he or she doesn't know you.
Itulah sebab waktu kita berbicara mengenai customer engagement, kita berbicara mengenai unbelievable service, kita bicara mengenai know your customer and know the family of your customer. Kenali customer Anda. Bahkan bukan hanya customernya, kenali keluarganya. Bahkan bukan hanya keluarganya, kenali film kesukaannya, buku kesukaannya, hari-hari besarnya, dan bahkan YouTube channel, dan IG, dan TikTok yang dia sukain. Why? Karena if you don't know your customer, no relationship, impossible for you to deliver a value yang dianggap valuable oleh nasabah. So, Ibu Bapak dari Solo, I'm sorry. Nggak bisa memilih salah satu. Dua-duanya penting. Dan bahkan urutannya harus mulai dari relationship dan value. Namun sebagai penutup jawabanku terhadap pertanyaan ini. Yang menjadi masalah Bapak Ibu adalah ketika seorang pimpinan, RM, kepala cabang, menanyakan kepada anggota timnya setiap hari, gimana? Udah closing belum? Udah dapat belum salesnya? Udah dapat nasabah baru belum? Yang dikejar adalah angka, bukan relasi. That's the problem. Karena aku selama 16 tahun terakhir keliling lebih dari 200 perusahaan di berbagai belahan Indonesia ini. Dan semua orang bilang engagement penting, service relationship penting. Kenapa ternyata seringkali tidak menjadi budaya? Karena antara apa yang kita bicarakan tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh RM dan kepala cabang kepada anggota timnya. Of course, ketika anggota tim kita ditanyain mengenai angka terus-menerus, mereka akan melupakan mengenai relationship. Why? Karena relationship takes time, ladies and gentlemen. Itu butuh waktu, Pak. Apalagi kalau kita bicara lebih dalam, ini baru kulit-kulitnya ya. Kalau kita bicara mengenai ada 5 tangga di dalam membangun relationship. Dan sampai tangga yang keempat, tangga 5, Bapak Ibu. Itu babak belur. Karena apa? Itu Bapak Ibu. Kita mesti mampu merebut perhatiannya. Padahal sekarang perhatiannya terbagi. Bukan hanya kepada customer atau mohon maaf kepada bank-bank yang lain. Tetapi yang lebih penting, perhatiannya itu habis untuk informasi yang ada di gadgetnya setiap hari. Ini benar-benar perjuangan yang dahsyat. So, Ibu, Bapak dari Solo tidak bisa memilih. We have no choice. Relationship and value harus jalan bersama. Mbak Rosita yang baik hatinya, boleh aku minta 3 menit untuk membahas jawab pertanyaan terakhir sebelum kita tutup? Boleh, Bapak. Thank you so much. Ya, Bapak. Pertanyaan terakhir dari email Darani. Pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan kreativitas untuk meningkatkan value? Silakan, Bapak. Terima kasih, Ibu. Sebelum saya menjawab, by the way, pertemuan kita akan selesai dalam hitungan menit, kira-kira 5 menit ke depan. So, aku sangat berharap kita bisa melanjutkan persahabatan kita, Bapak Ibu. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang ada Instagram, atau Twitter, atau Facebook, dan sejenisnya, mari kita bersambung persahabatan kita ya, saling follow di Eloy Zaluhu. Nah, sekarang saya akan jawab bagaimana meningkatkan kreativitas untuk meningkatkan value. This is good. Now, sebelum saya jawab, mari kita bahas dulu what is creativity. Kreativitas itu apa? Kreativitas itu apa? Karena kalau kita paham apa itu kreativitas, nanti kita paham bagaimana meningkatkannya. Sederhana. Sebelum Steve Jobs meninggal, Ibu Bapak tahu siapa Steve Jobs? Of course. Beliau yang memulai Apple Corporation. Ibu Bapak, kemungkinan besar 80% dari peserta itu punya salah satu produknya. Either itu iPhone, iWatch, iPad, dan seterusnya. Nah, suatu hari seorang wartawan bertanya, Steve, apa yang menjadi rahasia kesuksesan perusahaan Anda? Selain daripada beberapa yang lain, salah satu yang dia bilang adalah creativity and innovation. Lalu kemudian, wartawan ini bertanya, Steve, kreativitas itu menurutmu apa? Tanpa berpikir panjang, beliau mengatakan begini, creativity
adalah connecting things. Saya ulang. Creativity adalah connecting things. Apa itu? Menghubungkan satu hal dengan hal yang lain. So, kalau kita mengajak teman-teman kita, officer gitu ya, atau rekan-rekan kerja kita, ayo kamu kreatif dong. Kamu itu loh, yang namanya nasabah itu kata Om Eloy, itu masih kreatif bro. Ayo, lalu teman kita, kreatif gimana Bu? Kreatif gimana? Wong nggak ada yang bisa di-connect. Nah, connection itu penting. Apanya yang di-connect? Yang di-connect adalah things. Satu hal dengan hal yang lain. Hal itu apa? Ideas. Jadi connecting things sama dengan connecting ideas. Menghubungkan satu ide dengan ide yang lain. Nah, dari mana datangnya ide? Anyone? Saya diberikan waktu sampai jam 6.15, Bapak Ibu. So I still have 6 minutes. Karena saya diberikan waktu boleh sampai 15 menit dari jam 6. So, saya orang sales, Bapak Ibu. Saya bisnis, jadi saya kalau diberikan kesempatan nggak mau menyanyiakannya. We still have 6 minutes, ladies and gentlemen. Ibu dan Bapak, dari mana kita mendapatkan ideas? Bisa dari pengalaman, tentu saja. Makanya orang mengatakan begini, pengalaman adalah guru terbaik. Itu bisa benar, bisa salah. Bapak Ibu, tergantung. Karena banyak orang yang punya pengalaman di dalam dunia bisnis, di banking industry, priority banking, selama 20 tahun, belum tentu kreatif. Loh, kenapa? Karena ideas yang sudah dikumpulkan selama 20 tahun, belum tentu jadi creativity. Apa yang hilang? Ideasnya ada, pengalamannya ada. Bahkan kita ikut training seperti ini, seminar seperti ini. Dan saya dibayar ini Bapak Ibu. You know why? Kenapa saya diundang? Bahkan setiap bulan Bapak dan Ibu ada pertemuan di minggu pertama dan pembicara diundang. Apa sih sebetulnya yang diharapkan? Yang di-share oleh pembicara adalah ideas. Ideas. Nah, jadi ideas bisa dari pengalaman, bisa dari sekolah formal, bisa dari seminar seperti ini, bisa dari baca buku, bisa dari film, bisa dari YouTube channel, bisa dari podcast, tapi semua ideas belum tentu jadi kreativitas. Kecuali ada satu kata yang penting. Anyone knows that? Apa itu? Connect. So connection adalah sebuah seni menghubungkan satu ide dengan ide yang lain. Dan berhubungan dengan pertanyaan Ibu Katarina, apa arti theocentric? Itulah kreativitasku sejak tahun 2000. Dulu waktu saya masih di Melbourne, saya suka membaca buku-buku motivasi. Tapi waktu saya membaca buku motivasi, semuanya keren banget. Tapi semuanya berbicara the power of mind, kekuatan pikiran. Kalau kamu mengatakan bisa, pasti bisa. Kalau kamu mengatakan tidak bisa, maka tidak bisa. So powerful. Tapi aku melihat pengalaman hidupku. Aku bisa dari Gubuk itu tadi Bapak Ibu ke Jakarta. Itu bukan karena pikiranku positif. Aku bahkan nggak pernah berpikir bahwa bisa ke Jakarta. Boro-boro ke Australia. Maka Bapak dan Ibu dari buku yang aku baca, tapi dari pengalaman hidupku, aku jahit menjadi theocentric motivation. Kalau Ibu Bapak mencari di Google, maka ini bukan untuk sombong. Saya hanya mau menyampaikan. Ini kreativitas. Ibu Bapak Anda akan menemukan theocentric motivation dimulai dari negara kita ini. Oleh seseorang yang lahir di Gubuk di Pulau Nias, ditinggal ayah ketika dia masih usia 9 bulan karena papanya meninggal. Itu adalah jahitan antara pengalaman hidup. Bahwa bukan karena aku hebat bisa ke Jakarta. Bahkan aku dibawa ke Melbourne, itu bukan karena saya pintar. Saya 4 tahun Pak di SMA di Jakarta ini. Jadi kenapa bisa ke Melbourne? Itu yang saya sebut the invisible hand, tangan yang tak terlihat. Apapun iman, agama, keyakinan Ibu dan Bapak. Tadi saya sudah katakan, Allah itu ada, Allah itu baik, God is good, Tuhan itu baik. That's theocentric. Dari bahasa Yunani, theos artinya Tuhan.
Centric artinya pusat. Motivation dari bahasa Latin, movere, to move. Itu adalah gerakan yang datangnya dari dalam. Sehingga ketika spiritual yang baik, ini tidak bicara agama, Pak. Ini tidak bicara agama, Ibu. Ini bicara spiritualitas sehingga lintas agama. Lalu kemudian digabungkan dari pemahaman positive psychology, bicara mengenai yang namanya motivation, saya belajar mengenai neuro language programming, lalu saya meneruskan sekolah bicara mengenai leadership, saya menuliskan buku untuk leadership khusus untuk para supervisor and manager. Jahitan itu disebut sebagai kreativitas. Rave, relationship and value, itu kreativitas. Dari mana datangnya? Dari ideas. Dulu pertama kali waktu saya ngajar sales, itu nggak ada rave, Pak. Ngajarnya mengenai teknik, bagaimana kita memenangkan hati pelanggan. Maka ini dan itu. Tetapi kemudian saya bertemu dengan customer, dia bilang, Eloy, Anda harus kembangkan yang namanya service. Nah, Bapak dan Ibu, jadi kalau ditanya bagaimana kita meningkatkan kreativitas, jawaban saya ada dua. Yang pertama adalah perbanyak informasi, referensi, atau ide. Caranya, dari pengalaman, baca buku, seminar seperti ini, YouTube channel, podcast, ngobrol dengan nasabah. The more ideas, the more creative you are. If Anda punya yang kedua. Apa itu? Connect. Dan tidak banyak orang yang bisa connect atau mau connect, Bapak, itu karena di situ butuh ketekunan. Karena apa yang sudah Anda jahit belum tentu diterima pasar. Belum tentu nasabah suka. Ide dijahit jadi kreativitas. Kreativitas yang laku di pasar namanya adalah innovation. Ide dari pengalaman, dari buku, dari seminar seperti ini, kemudian dijahit menjadi kreativitas. Kreativitas yang laku di pasar, saya ulang, kreativitas yang laku di pasar atau disukain oleh nasabah BTN prioritas itu namanya apa? Innovation. So, inovasi bisnis, inovasi produk, inovasi dalam penjualan tidak mungkin pernah ada jikalau tidak ada kreativitas. Kreativitas tidak mungkin ada kalau tidak ada ide yang dijahit. Nah, tadi saya mengatakan kreativitas yang laku di pasar itu artinya apa? Ada banyak kreativitas yang tidak laku di pasar. Dan tidak banyak orang yang mau ikhlas menerima. Memang begitulah prosesnya untuk menjadi inovasi. Bahwa ada hal-hal yang kita pikirkan ternyata tidak laku di pasar. Tetapi kalau Anda tekun, harinya akan tiba. Salah satu dari kreativitas ini disukai oleh customer dan akhirnya itu menjadi inovasi. So, thank you so much. Saya tahu ada yang angkat tangan, ada yang mau tanya lagi, tetapi Bapak dan Ibu, time's up. I look forward, aku mohon. Jikalau ada yang kusampaikan ini, Bapak Ibu, anggap baik, do it, lakukan. Tetapi bila ada kesalahan kata atau gesture atau intonasi yang tidak berkenan, aku minta maaf. Dan saya tutup pertemuan kita ini Bapak dan Ibu dengan semangat. Karena your best is yet to come. Your best is yet to come. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. See you. Baik, terima kasih Pak Eloy. Dan sebelum kita berpisah dengan Pak Eloy, mungkin kita bisa berfoto bersama dulu ya, Bapak Ibu. Oke, sudah siap semuanya? Kita akan take 2 kali ya, Bapak Ibu. Smile. Ayo dong. 3, 2, 1. Smile. Come on. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Eloy atas ilmu yang sangat bermanfaat. Sudah berbagi bersama rekan-rekan prioritas di sini. Terutama di sini sudah hadir ada branch manager dari seluruh kantor cabang yang ada di Bank BTN di seluruh Indonesia. Dan akhir kata, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dari awal tadi dari acara
start of month dari awal hingga sesi pada sales talk kali ini. Dan sampai jumpa pada acara kita yang berikutnya. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan sampai jumpa. Selamat sore dan sehat selalu.